Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nabil Haikal Effendi dari kelas 11 IPA 3 SMA Negeri 1 Pasir Penyu. Saya akan mendeskripsikan sistem reproduksi, struktur, fungsi, dan penyakit yang berhubungan dengan sistem reproduksi pada manusia, serta alat kontrasepsi dan teknologi pada sistem reproduksi. Organ reproduksi pria merupakan sekelompok organ yang terlibat dalam sistem reproduksi dan terbagi menjadi dua bagian, yakni organ internal dan organ eksternal. Yang pertama, penis. Penis terbagi menjadi tiga bagian, yaitu akar atau basis. Bagian ini menempel pada dinding perut bagian bawah. Yang kedua, batang penis. Yang ketiga, kepala penis. Bagian ini ditutupi oleh lapisan kulit yang akan dihilangkan saat menjalani sunat. Yang kedua, skrotum. Skrotum merupakan bagian yang terlihat berbentuk seperti kantung. Letaknya berada di belakang penis dan merupakan tempat dari testikel yang biasa disebut dengan testis. Ketiga, testis. Organ berbentuk oval dengan ukuran sebesar biji zaitun terletak di dalam skrotum. Pada umumnya, setiap pria masing-masing memiliki dua testis. 4. Epididymis merupakan saluran panjang yang terletak di belakang testis. Organ ini berfungsi untuk membawa dan menyimpan sel sperma yang telah diproduksi oleh testis. Vas deferens. Organ ini merupakan saluran panjang dan tebal mulai dari epididymis hingga ke rongga panggul. Organ ini terletak di belakang kandung kemih. Vas deferens berfungsi mengantar sperma matang ke uretra sebagai persiapan ejakulasi. Vesicula seminalis. Vesicula seminalis merupakan organ berbentuk kantung yang menempel pada vas deferens di dekat bagian dasar kandung kemih. Organ ini berguna dalam memproduksi cairan sebagai pemberi energi sperma untuk bergerak. Saluran ejakulasi. Saluran ini terbentuk dari gabungan vas deferens dan vesicula seminalis. 4. Saluran kemih. Organ ini disebut juga sebagai uretra dan berfungsi untuk membawa urin dari kandung kemih keluar tubuh. Kelenjar prostat. Kelenjar prostat terletak pada bagian bawah kandung kemih, di depan rektum dan anus. Kelenjar ini berfungsi menambahkan cairan yang membantu sperma saat terjadi ejakulasi dan membantu menjaga sperma tetap sehat. Kelenjar bulburetral disebut juga sebagai kelenjar Cowper. Organ ini berfungsi untuk memproduksi cairan yang melicinkan saluran kemih. Selain itu, organ ini juga membantu menetralisir keasaman di saluran kemih yang terbentuk akibat sisa urin. Penyakit pada sistem reproduksi pria. Pertama, epididymitis. Penyakit ini terjadi akibat adanya peradangan pada epididymis, yakni saluran di dalam skrotum yang menempel pada testis. Saluran ini berperan untuk mengangkut serta menyimpan sperma yang diproduksi oleh testis. Yang kedua, orchitis. Penyakit ini merupakan salah satu penyakit pada sistem reproduksi pria yang cukup sering terjadi. Orchitis adalah peradangan pada testis yang biasanya disebabkan oleh infeksi bakteri atau virus. Orchitis bisa menyerang salah satu testis maupun keduanya sekaligus. 3. Gangguan prostat. Prostat adalah kelenjar pada sistem reproduksi pria yang membungkus saluran kemih atau uretra. Kelenjar ini memproduksi cairan mani yang berfungsi untuk menyuburkan dan melindungi sperma. 4. Hipogonadisme. Hipogonadisme pada pria terjadi ketika tubuh tidak menghasilkan hormon testosteron yang cukup. Pada pria dewasa, kondisi ini dapat menyebabkan penurunan libido, gangguan produksi sperma, dan fungsi organ-organ reproduksi, serta infertilitas. 5. Masalah pada penis. Masalah pada penis tak jarang dikeluhkan oleh para pria. Beberapa penyakit yang bisa menyerang organ reproduksi pria ini adalah disfungsi ereksi, kelainan bentuk penis, misalnya hipospadia atau penis bengkok, atau penyakit Peyronie dan kanker penis. Alat kontrasepsi pada sistem reproduksi pria. Pertama, pil kontrasepsi. Pil kontrasepsi merupakan satu-satunya jenis kontrasepsi yang bisa digunakan oleh para pria maupun wanita. Pil kontrasepsi untuk pria mengandung senyawa peptida yang bekerja dengan cara menghentikan pergerakan sperma sebelum mencapai ke sel telur. Berbeda dengan wanita, pil kontrasepsi pria belum dikonsumsi sebelum berhubungan intim pada pasangan. Pada wanita, umumnya pil kontrasepsi akan mempengaruhi siklus menstruasi. Kedua, kondom. Kondom merupakan salah satu jenis kontrasepsi yang paling familiar. Selain bisa menampung sperma agar tidak memasuki sel telur, kondom juga melindungi dari penyakit menular seksual seperti herpes dan chlamydia. Vasektomi. Vasektomi lebih dikenal sebagai sterilisasi pria. Prosedurnya dilakukan dengan cara memotong dan menutup tabung yang dilewati sperma dari testis, yaitu
tempat diproduksinya sperma. 4. Senggama terputus. Coitus interruptus atau senggama terputus merupakan kontrasepsi tradisional yang ada sejak lama. Metode ini sebenarnya tidak begitu efektif dan kurang menyenangkan untuk pria karena Mr. P perlu ditarik keluar Miss P sebelum terjadinya ejakulasi. Kelima, suntik testosteron. Testosteron memiliki peran penting untuk memproduksi jumlah sperma. Suntik testosteron bertujuan untuk meminimalisir atau menghilangkan jumlah sperma. Teknologi pada sistem reproduksi manusia. Teknologi sistem reproduksi pencitraan ultrason. Pencitraan ultrason yang selama ini kita kenal dan sering dilakukan oleh orang-orang yang bermasalah di bagian perutnya atau juga ibu-ibu hamil. Teknik ini akan menunjukkan sebuah gambar yang ada pada tubuh manusia, terutama di bagian sekitar perut, dengan memanfaatkan gelombang suara yang memiliki frekuensi tinggi. 2. Teknologi sistem reproduksi amniosentesis. Amniosentesis merupakan teknologi sistem reproduksi, di mana sebuah prosedur yang dianjurkan dokter pada saat masa kehamilan. Prosedur ini dilakukan untuk memeriksa adanya kelainan janin seperti misalnya sindrom Down, spina bifida, dan kelainan lainnya. Fertilisasi in vitro. Teknologi sistem reproduksi selanjutnya adalah fertilisasi in vitro. Kalau Anda pernah mendengar bayi tabung, maka itulah yang disebut fertilisasi in vitro. Tindakan ini adalah teknologi kedokteran yang sering digunakan pasangan yang sulit mendapatkan seorang anak. Caranya adalah dengan membuang sel telur dengan proses terjadinya di luar rahim. Teknologi sistem reproduksi kontrasepsi. Teknologi sistem reproduksi yang akan kami bahas selanjutnya adalah kontrasepsi. Kalau bayi tabung adalah proses untuk mendapatkan keturunan, maka berbeda halnya dengan kontrasepsi. Kontrasepsi adalah cara untuk mencegah terjadinya kehamilan setelah berhubungan seksual antara wanita atau pria. Pil. Alat kontrasepsi berupa pil yang merupakan salah satu alat kontrasepsi yang memiliki jumlah 28 butir pil dan pengguna harus diminum 1 tablet untuk 1 hari dalam waktu yang bersamaan. Saat Anda mengkonsumsi pil ini, maka sangat disarankan untuk menunda berhubungan badan sampai paket pil habis. Baiklah, hanya ini yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.